Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Sanjaya dengan NIM 21513047, merupakan mahasiswa Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan memaparkan proses proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengolahan air lindi di TPA Piyungan dengan menggunakan metode Advanced Oxidation Process atau OPS berbasis ozon. Berikut adalah outline dari presentasi saya dimulai dari latar belakang hingga teknik analisis data. Nah, yang pertama ada latar belakang. Tempat pemrosesan akhir atau TPA merupakan tempat yang terakhir untuk memproses sampah yang terdapat pada suatu daerah, terutama daerah perkotaan yang memiliki ketersediaan lahan terbatas. TPA sendiri tentunya menghasilkan air lindi. Lindi merupakan cairan yang merembes melalui tumpukan sampah dengan membawa materi terlarut dan tersuspensi terutama dari hasil proses dekomposisi materi sampah. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti akan melakukan penelitian tentang pengolahan air lindi di TPA Piyungan menggunakan metode Advanced Oxidation Process berbasis ozon. Metode ini memanfaatkan proses oksidasi lanjut yang menggunakan kombinasi beberapa proses, antara lain ozonisasi, sinar ultraviolet, karbon aktif, hidrogen peroksida, katalis, serta beberapa proses lainnya yang menghasilkan radikal hidroksil. Berikut adalah skema kerangka berpikir, dimulai dari air lindi yang ditimbulkan dari TPA yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Terdapat juga dampak yang dihasilkan dari air lindi ini, yaitu pencemaran tanah, pencemaran sumur, pencemaran badan sungai, dan juga menyebabkan penyakit. Nah, dari hal ini kita menemukan peluang untuk mengolah air lindi tersebut dengan metode Advanced Oxidation Process dengan ozon. Nah, diharapkan pengolahan ini dapat menjadi solusi dari air lindi yang ditimbulkan dari TPA Piungan. Kemudian ada rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah sebagai berikut. Selanjutnya ada tujuan penelitian, terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi kandungan dalam air lindi di TPA Piungan. Yang kedua, menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh air lindi dari TPA Piungan bagi lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat efektivitas pengolahan air lindi di TPA Piungan dengan metode AOPS dalam mengurangi kandungan berbahaya yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu menjawab dari tujuan dari penelitian, terdapat 3 juga. Kemudian ada ruang lingkup, yang pertama ada lokasi, kemudian kandungan air lindi, yang ketiga metode yang digunakan pada penelitian kali ini, keempat waktu penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka. TPA Piungan ini dibangun pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan lahan seluas 12 hektar yang dapat melayani dari sampah Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dengan rata-rata sampah yang masuk yaitu 200 sampai 300 ton per hari dengan masa pakai diperkirakan hingga 10 tahun. Sama seperti TPA pada umumnya, TPA Piungan ini menghasilkan air lindi dan gas-gas pada proses dekomposisi sampah organik. Berdasarkan geografisnya, air lindi dari TPA Piungan ini berpotensi mencemari salah satu sungai di Jogja, yaitu Sungai Opak. Dampak dari pencemaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena mengakibatkan air sungai ini menjadi keruh dan juga dapat menyebabkan gatal-gatal atau iritasi pada kulit. Selain mencemari sungai, air lindi ini juga mengakibatkan pencemaran pada air tanah di sekitar TPA. Maka dari hal tersebut, saya sebagai peneliti eee, melakukan pengolahan air lindi pada TPA Piungan sebelum dibuang ke badan air, agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. TPA Piungan ini sendiri menghasilkan air lindi dengan debit sebesar 115 meter kubik per hari pada musim kemarau, sedangkan dapat mencapai 400 meter kubik per hari pada musim hujan dengan intensitas yang tinggi. Kemudian ada metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu metode Advanced Oxidation Process. Metode ini merupakan teknik yang dapat diterapkan untuk menyisihkan warna, mengurangi kandungan bahan organik, serta merubah lindi menjadi lebih mudah didegradasi. Metode ini berbasis ozon. Ozon sendiri merupakan salah satu oksidator yang kuat. Ozon dapat terurai menjadi OH- di dalam air, yang merupakan oksidator paling kuat dengan potensial oksidasi sebesar 2,8 volt. Berikut adalah reaksi yang ditemukan dengan metode menggunakan ozon. Kemudian terdapat 4 parameter yang diuji pada penelitian kali ini, yaitu pH, BOD, COD, dan TSS. Kemudian ada waktu dan tempat. Pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan pada TPA Piyungan, tepatnya berlokasi di Dusun Ngabla, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dimulai dari
pengambilan sampel hingga pengujian pengujian dari keempat parameter tersebut yang akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Eh, untuk alat sendiri ada botol HDPE 1000 ml digunakan untuk menyimpan sampel yaitu air lindi. Kemudian pH meter untuk mengukur pH, magnetic stirrer, dan gelas ukur untuk wadah pengadukan dan magnetic stirrer untuk mengaduk sampel. Kemudian ada ozon generator untuk ozonisasi. Kemudian ada prosedur analisis data. Terdapat diagram alir pada prosedur analisis data ini dimulai dari studi literatur hingga kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir itu ada teknik analisis data. LND ini dilakukan pada titik yang sudah ditentukan, kemudian disimpan pada botol HDPE dengan suhu 4 derajat Celcius dalam lingkungan gelap. LND sebanyak 100 ml ini diozonisasi menggunakan ozon generator selama 15, 30, 45, 60 menit. Penelitian dilakukan pada suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer. Dilakukan pengujian awal sebelum proses ozonisasi dan setelah proses ozonisasi agar dapat membandingkan kedua data tersebut dan mengevaluasi pengaruh waktu ozonisasi pada pengolahan air lindi dan untuk menentukan efisiensi pengolahan air lindi dengan metode ozonisasi berdasarkan keempat parameter tersebut dan juga diketahui efisiensi penyisihan untuk masing-masing parameter yang telah diukur. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.